Tapi tahukah kita dulu pernah ada orang yang tidak sama sekali haji, namun Allah anugerahi hajjan mabruran. Dia tidak haji tapi hajinya mabrur. Hajinya mabrur padahal dia tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al hajju arafah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil. Hadratul Mukarramin, Bapak, Ibu, jamaah dan wali santri, anak-anak ayah, banin dan banat, malam hari ini saudara-saudara kita yang tengah menjalankan ibadah haji, beberapa hari lagi masuk pada puncak ibadah haji, yaitu apa puncaknya? Wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu puncaknya adalah berwukuf tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah. Pertanyaannya, ayah pengen nanya dulu ke anak-anak banin, santri banin. Halo. Halo. Pengen gak berangkat haji? Santri banat, pengen gak salat di Masjidil Haram? Ibu-ibu pengen gak tawaf keliling Ka'bah? Bapak-bapak pengen gak sa'i Safa Marwah? Kita aminkan semua, mudah-mudahan yang hadir Allah panggil suatu saat untuk berhaji dan umrah di Baitullah. Tapi tahukah kita dulu pernah ada orang yang tidak sama sekali haji, namun Allah anugerahi hajjan mabruran. Dia tidak haji tapi hajinya mabrur. Hajinya mabrur padahal dia tidak berangkat haji. Sudah pernah dengar nih ceritanya? Cerita tentang siapa coba? Hah? Pernah. Siapa? Lupa. Pernah belum? Udah. Siapa? Lupa. Nah itu kan kebiasaan kamu. Jadi Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qulyabi Al-Misri Asy-Syafi'i, beliau mengarang satu kitab namanya An-Nawadir, kitab yang isinya kisah-kisah hikayat teladan. Di dalam salah satu kisahnya beliau mengisahkan seorang ulama yang masyhur namanya Abdullah ibnu Mubarak. Siapa? Abdullah ibnu Mubarak ini satu hari beliau sedang menunaikan ibadah haji. Tawaf sudah dilangsungkan, sa'i sudah dilaksanakan, capek setelah salat sunnah. Kemudian beliau duduk. Saking capeknya bersandar pada salah satu dinding, beliau ketiduran. Dan tahukah kita apa yang terjadi? Ketika beliau sedang tidur sejenak itu, beliau melihat di dalam mimpi, rupanya ada dua orang malaikat yang sedang berdialog satu sama lain. Malaikat pertama berkata kepada malaikat lainnya, berapa jumlah jamaah haji di tahun ini? Malaikat yang lainnya menjawab, tidak kurang dari 700 orang. Malaikat pertama bertanya kembali, berapa dari 700.000 orang itu yang Allah karuniakan hajjan mabruran, yang Allah jadikan hajinya haji mabrur? Malaikat yang lainnya menjawab, tidak ada sama sekali. Tidak ada, kecuali ada satu saja orang yang hajinya mabrur, dan karena berkah mabrurnya haji orang ini, maka semua ibadah haji dari semua yang hadir di tahun ini semua menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang itu tidak berhaji. Bertanya nih malaikat yang pertama, siapa orang itu? Dijawab oleh malaikat yang lainnya, dia adalah seorang yang hidup dalam keadaan miskin. Pekerjaannya hanyalah seorang tukang sol sepatu. Namun beliau punya hati yang sangat-sangat tulus, punya keinginan yang sangat-sangat dalam untuk bisa menunaikan ibadah haji. Namanya adalah Sa'id bin Muhafah. Siapa?
Sa'id bin Muhafah ini tukang sol sepatu. Nah, mimpi ini kemudian membuat Syekh Ibnu Mubarak ini terperanjat, terbangun tiba-tiba kaget. Ya Allah, benar apa enggak nih? Saya dengar percakapan dua malaikat, mereka menyampaikan bahwa amal ibadah haji dari sekian ratus ribu jamaah haji itu tidak ada yang diterima. Kecuali hanya satu orang itu saja. Siapa dia? Penasaran. Pulang kemudian beliau selesai menunaikan ibadah haji, tidak langsung ke rumahnya. Beliau pergi ke Damaskus karena Sa'id bin Muhafah itu memberikan pelayanan sol sepatu itu di salah satu kota di Damaskus. Datang dia, kemudian sampai di kota Damaskus bertanya-tanya, kemudian sampailah ditunjukkan pada satu rumah. Diketok pintu rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ini rumah Sa'id bin Muhafah? Benar Tuan, kalau boleh tahu Tuan ini siapa? Kemudian Syekh Ibnu Mubarak menjawab, saya adalah Ibnu Mubarak. Masya Allah. Apakah engkau adalah Syekh ulama, kiai, orang alim yang terkenal itu? Keberkahan apa yang Allah curahkan kepada kami hari ini? Rumah sederhana kami dikunjungi oleh orang yang sangat mulia seperti dirimu. Silahkan masuk wahai Tuan. Duduk, ngobrol, singkat cerita. Ditanya Sa'id bin Muhafah itu oleh Ibnu Mubarak. Wahai Sa'id, kenapa tahun ini engkau tidak berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji? Apa jawab beliau? Wahai Syekh, siapa yang tidak ingin berangkat haji? Siapa yang tidak ingin beribadah di tanah suci? Siapa yang tidak ingin memenuhi panggilan dari Allah Jalla Jalaluh? Setiap tahun, setiap kali aku mendengar talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setiap kali aku mendengar kalimat itu, tidak pernah berhenti air mataku menetes, ya Syekh. Sungguh aku sangat rindu Mekah. Aku ingin sholat di depan Ka'bah. Aku ingin bersujud di rumahnya Allah, Baitullah, di tanah haram itu, ya Syekh. Namun apalah daya, pekerjaanku hanya seorang tukang sol sepatu. Setiap hari aku bekerja, dari hasil pekerjaan selalu aku gunakan untuk menafkahi keluargaku. Sementara sebagian kecil aku tabung dari tahun ke tahun. Sampai kemudian di tahun ini sudah terkumpul 350 dirham. Cukup untuk berangkat haji di tahun ini dari Damaskus ke Masjidil Haram sana. Namun apa yang terjadi, ya Syekh, tahukah engkau? Beberapa hari sebelum aku berangkat ke tanah suci, istriku itu sedang hamil besar. Dia sedang mengandung, dia sedang ngidam. Satu hari diciumlah satu aroma dari tetangga sebelah. Apa kata istriku? Dia bilang, wahai suamiku, tolong berangkat pergi ke tetangga sebelah itu karena aku mencium aroma makanan yang sangat lezat. Datang langsung ke tetangga itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa wahai Sa'id? Ada apa? Wahai ibu, ini rupanya sumber aroma makanan lezat ini datang dari rumah yang merupakan gubuk reok. Ditinggali oleh seorang janda tua dengan 5 orang anaknya. Miskin. Apa kata dia? Sa'id mengatakan, wahai ibu, izinkan aku untuk membeli sebagian dari apa yang engkau masak ini. Karena istriku mencium aromanya sangat lezat. Istriku sedang ngidam ibu, sedang mengandung, ingin mencicipi sebagian dari makanan yang engkau masak. Apa jawaban dari wanita tua ini? Ibu ini kemudian menjawab dengan satu jawaban yang membuat Sa'id bin Muhafah menangis sejadi-jadinya. Apa jawabannya? Wahai Sa'id, ketahuilah berapapun engkau bayar makanan ini, tidak mungkin akan aku berikan kepadamu. Karena makanan ini halal buatku, namun haram buatmu. Makanan ini halal buat anak-anakku, namun makanan ini haram untuk istrimu. Kaget. Kenapa wahai ibu? Bukankah kita sama-sama muslim? Bukankah Tuhan kita Allah? Al-Qur'annya kita sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa bisa halal bagimu, haram bagiku? Ibu itu kemudian menjawab, wahai Sa'id, 3 hari kami berikhtiar mencari makanan, tidak mendapati sedikit pun. Hanya ketika kami berangkat ke satu tempat di tengah jalan, kami menemukan keledai yang sudah mati. Kami temukan bangkai keledai yang tergeletak, kemudian kami ambil sebagian dagingnya dan kami bakar. Itu adalah makanan lezat yang aromanya sampai ke rumahmu. Namun ketahuilah makanan ini halal bagi kami.
karena kami memakannya untuk bertahan hidup. Tapi makanan ini haram bagi kalian karena makanan ini adalah hanya sebuah bangkai. Nangis ini kemudian pulang menemui istrinya, bercerita tentang apa yang dia temui. Rupanya ada tetangga yang diam-diam menahan lapar. Nangis betapa menyesalnya dia. Dia merasa sudah soleh, namun ternyata ada tetangga yang butuh dibantu, namun dia tidak mengetahuinya. Kemudian istrinya memberikan saran, istri yang soleh, kalau begitu tabunganmu untuk berangkat haji, kalau engkau izinkan, silahkan sedekahkan ke tetangga itu. Said pun kemudian sujud syukur, ya Allah, engkau karuniakan istri yang sangat solehah. Dalam keadaan seperti ini, istriku mengizinkanku untuk membatalkan kepergianku ke tanah suci dan mengorbankan uang yang telah disimpan sekian tahun itu untuk disedekahkan kepada tetangga. Maka Said bercerita kepada Ibnu Mubarak, ya Syekh, kemudian 350 dirham aku sedekahkan semua. Silahkan untuk makan. Kalau ada sisa silahkan untuk membuka usaha. Jangan sampai keluargamu, anak-anakmu ada yang lapar lagi. Tak apa hari ini aku tidak berangkat ke tanah suci. Tidak apa tahun ini saya tidak berhaji. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Lihatlah ya Allah, ini adalah Mekahku, ini adalah Ka'bahku, ini adalah Safa Marwahku, ini adalah Arafahku, dan ini wukuf, tawaf dan sa'iku ya Allah. Allah kemudian mengijabah doa dari seorang hamba yang sangat soleh, hamba yang sangat ikhlas dengan memberikan hajjan mabruron, derajat haji mabrur kepada seorang Sa'id bin Muhafah meskipun dia tidak berangkat haji. Menangis kemudian Syekh Ibnu Mubarak, ya Allah, ternyata tidak boleh bangga hari ini kita ada di tanah suci, karena boleh jadi orang yang berada nun jauh di sana, tidak ada kakinya berpijak di atas tanah suci, namun Allah tidak melihat wujud kita, tidak melihat rupa kita, tidak melihat pakaian kita, namun Allah bisa dengan sangat jelas melihat hati kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sebelum benar-benar kita berangkat ke tanah suci nanti, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita fadilah hajjan mabruran. Paling tidak Allah memberikan kebarokahan dari tangan-tangan yang menengadah ke langit di Arafah sana. Mudah-mudahan menjadi wasilah doa-doa kita di Cikundul ini Allah ijabah. Amin. Allahumma amin.